Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi ala alihi sahbihi wa sallam. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi al-imam al-alim al-fadil Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami ila an qala wa yahrumu 'ala al-junubi sittatu asya' as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjid wa qira'atul Qur'an wa yahrumu bil haidi asyratu asya as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wa lubthu fil masjid wa qira'atul Qur'an wa shaumu wa talaq. Kemarin sudah yang mana siapa yang enggak punya wudu haram kepadanya 4 perkara. Sekarang kita masuk diharamkan kepada orang yang junub. Ya, yang junub diharamkan kepada orang yang junub itu 6 perkara. Kalau orang junub berarti dia haram 6 perkara. Yang pertama salat, tawaf, memegang atau memegang Al-Quran, kemudian membawa Al-Quran, kemudian diam di masjid dan membaca Al-Quran. Ya, kemarin yang 4 tawaf, sholat, megang Quran dan membawanya. Kalau wudu cuma 4. Kalau orang yang nggak punya wudu haram kepadanya 4 perkara: sholat, tawaf, megang Quran, ama membawa Quran. Kalau junub ditambah lagi 2. Dari 4 itu ditambah 2, yang itu satunya diam di masjid dan membaca Quran. Orang kalau nggak punya wudu boleh diam di masjid. Orang kalau nggak punya wudu boleh membaca Quran. Boleh baca Quran, tapi nggak megang Quran. Kita baca Fatihah nggak punya wudu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh nggak punya wudu. Tapi kalau kita junub, kita nggak boleh baca Quran. Ada 6 perkara. Yang pertama ya tadi sudah disebutkan, sholat, tawaf, megang Quran, bawa Quran, tambah 2, diam di masjid. Nggak boleh diam di masjid. Diam ya. Diam di masjid. Nah, kalau junub nggak boleh diam di masjid. Dan kalau junub nggak boleh baca Quran. Nggak boleh kita baca Quran. Junub nih, nggak boleh, kita harus mandi dulu. Kalau junub kita harus mandi. Habis mandi kita wudu. Habis wudu kita bisa megang Quran, kita bisa baca Quran, kita bisa lagi semuanya. Nah, kita akan bahas tentang yang diam di masjid. Ya, Ustaz disuha al-lubth bi dhammil lam, al-lubthi bidhammil lam wa fathiha masdarha labitha min babis sama' ay labitha muslimun balighun ghaira nabiyyin fil masjid wa huwa ma waqafa lis salati walau kana al-lubth bi qadri tuma'ninah la uburuhu wa huwa ad-dukhul min bad wal khuruj min akhar bi khilaf ma idza lam yakun lahu illa babun wahidun.
fayamtani'u ad-dukhul amma taraddud fa innahu haramun kal muqthu qala ta'ala wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Nah, kalau junub diam di masjid diterangkan di sini itu kadarnya sampai kapan? Tumak ninah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 3 kali. Itu kadar diam di masjid itu tidak boleh sampai melebihi daripada subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 3 kali. Berapa menit? Paling nggak sampai semenit. Nggak boleh. Nah, tapi kalau untuk jalan, masuk dari pintu ini, keluar dari pintu itu, jalan saja dan tidak mengotori, jalan saja itu ikhtilaf. Ada yang kata boleh, ada yang tidak. Tapi lebih baik dihindari. Kalau junub nggak usah ke masjid. Tapi kan pasti ada perkara, namanya fikih itu pasti ada perkara. Ada seseorang pasti yang rumahnya dekat masjid, di samping masjid, atau rumahnya mau keluar itu dia tidak pasti harus melewati masjid. Nah, itu yang ada perkaranya, makanya diperbolehkan atau ikhtilaf ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabus salata, tidak boleh kamu salat wa antum sukara, kamu dalam keadaan mabuk minuman keras. Ya, dulu sebelum turun ayat ini mabuk masih belum dilarang, jadinya mereka sholat sambil mabuk juga sholat juga. Nah, kayak turun ayat ini nggak boleh kita sholat sampai mabuk, minum minuman keras ataupun yang sejenisnya sekarang. Hatta ta'lamu, sampai kamu tuh benar-benar tahu lagi, waras lagi, sadar lagi. Nah, itu udah nggak boleh, haram hukumnya gitu. Tak mata kulun, sampai kamu tahu apa yang kamu katakan. Karena orang mabuk tuh ngomongnya ngawur. Ini Al-Quran bilang ngawur. Wala junuban, dan orang yang junub, ya, orang junub, ya, laki-laki maupun perempuan. Illa abiris sabil, kecuali yang lewat saja, hatta taktasilu, sampai dia mandi. Itu yang namanya diam di masjid. Paham gak kira-kira? Ngerti nggak? Jadi jangan sekali-sekali kita kalau kita junub diam di masjid, ya. Karena kalau orang dia junub itu keluar atau menghindar darinya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hanya hati-hati, jangan lama-lama. Kalau udah junub, kalau bisa ambil wudu, kalau bisa mandi langsung mandi. Oke, lanjut. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Al-awwalu qaunul qiraati bil lafaz wa mithluhu isyaratul akhras al-mufhimah lianna isyaratuha muta'addan biha illa fi thalathi abwabis shalah fala tabtulu biha wal hanuthu fa idza halafa wa huwa natiqun an la yatakallama thumma kharasa wa asyara bil kalam lam yahnath wa syahada fa idza asyara biha la tuqbal wa isyaratan natiq ghayra mu'taddin biha illa fi thalathi abwab aman al-kafir wal ifta ka'an qila lahu atawadda'u bihadha al-ma' fa asyara anna na'am aw la wa riwayat al-hadith ka'an qila lahu an nurawi anka hadha al-hadith fa asyara an na'am aw la wa kharaja bil lafaz ma idza ajra al-qira'ah ala qalbihi. Jadi tetap membaca Al-Quran itu dikeluarkan, ya, suaranya dikeluarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu membaca Al-Quran. Tidak boleh, haram. Nggak boleh kita lagi junub membaca Al-Quran. Karena jelas kita ini lagi dijauhi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang junub. Wa yahrumu bil haid asyratu asya, dan haram bagi perempuan yang sedang haid 10 perkara. Apa? Salat, tawaf, masul mushaf, megang daripada Al-Quran, membawanya, diam di masjid,
membaca Quran, kemudian ditambah dengan puasa, talak, puasa dan talak, ya, puasa dan talak, ya, itu yang tidak diperbolehkan orang yang sedang haid. Wal mururu fil masjid in khafat talwituhu, lewat ke masjid takut mengotori, ya, masjid itu tidak boleh, lewat aja tidak boleh orang yang haid. Wal istima'u bima baina surrati wal istimta'u bima baina surrati wa rukbah. Ini apa namanya, tidak boleh hubungan suami istri dah, intinya begitu. Tidak boleh hubungan suami istri. Itu tambahannya puasa, talak, terus lewat masjid, lewat aja ya. Lewat aja nggak boleh dia, apalagi diem. Lewat aja takut ngotorin masjid nggak boleh. In khafat talwithuhu, dan hubungan suami istri tidak boleh. Doa. Jadi ya, kita akan bahas tentang puasa. Puasa udah tadi. Famata nawaita shaum haram alaih. Famata nawaitu shaum haram. Niat aja nggak boleh. Orang haid niat nawaitu haram sudah. Nawaitu shauma ghadi nggak boleh, haram. Dia tidak boleh niat puasa karena ketika haid tidak boleh niat puasa. Wa amma idza lam tanwi wa mana'at nafsaha at-ta'am wasyarab fala yahrum 'alaiha li'annaha la yusamma shauman, ya. Tapi dia enggak niat, cuman dia enggak makan, enggak minum, ngikutin orang yang puasa, ya enggak ngapa-ngapa. Mau ngikutin orang yang puasa, cuman dia kan enggak niat. Perbedaan puasa dengan yang tidak puasa, walaupun dia enggak makan, enggak minum, itu niat. Niat itu jangan sembarangan orang yang puasa. Puasa itu, niat itu benar-benar diwajibkan. Kalau wajib itu sebelum subuh. Kalau puasa wajib harus sebelum subuh atau pas waktu subuh niat nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanatil atau qada Ramadan hadis sanatil ta'ala. Yang wajib itu harus. Kalau yang sunnah bisa sampai sebelum jam 12. Bisa sampai sebelum jam 12. Misalnya dia enggak sahur, sholat subuh, dia belum makan apa-apa. Dia tahu nih hari Senin nih. Sekalian puasa deh. Niat langsung bisa. Nawaitu shauma gadin atau nawaitu shaum yaumul itsnin lillahi ta'ala. Bisa di situ. Ya. Oke. Itu puasa tidak boleh bagi perempuan yang sedang haid. Tidak boleh. Oke. Kemudian kalau dia menahan sama kayak orang puasa, cuman dia nggak niat, boleh, silahkan kalau menahannya, maka itu tidak dinamakan dengan puasa. Li'annahu la yusamma shauman, karena itu walaupun sama kerjaannya, nahan makan, nggak hubungan suami istri, sama kayak puasa, tetap itu tidak dinamakan puasa. Itu ya ikutin doang, nggak sama puasa. Maka tidak masalah itunya mah, ya. Wal auja annahu lam yajid alaiha aslan, tetapi ketahuilah nggak wajib sebenarnya, ya, cuman ikhtiyatan saja, menghargai. Tapi wa wujubul qada innama huwa ya'muru bi amrin jadid wa qila wajaba 'alaiha tsumma saqat, gitu. Jadi dia wajib juga mengqada kalau memang dia karena haid, puasa itu wajib mengqadanya. Makanya kalau perempuan itu ada hitungannya, dia 10 ya 10, 11 ya 11 harus dibayar setelahnya. Itu utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, haid tidak boleh talak, haram. Minta talak kita wahwa minal kabair. Bahkan talak itu dosa besar. Illa fi sab'i suwarin fala yahrumu talaquha fiha. Ketika haid minta talak itu dosa besar. Dikatakan di sini al-awwal idza qala anta talikun fi akhir juz'in min haidika aw ma'a akhirhi aw indahu wa mithlu dhalika ma lam tamma lafdhu talaq fi akhiril haid istiqabi dhalika talaq asyuruf fil iddah. Jadi
walaupun di akhir-akhir bersihnya dia tidak boleh. Ini dikit lagi nih misalnya jam 12, kalau perempuan tahu tuh oh, nih jam segini udah bersih nih ya. Kalau 10 menit lagi belum, dikit lagi mau bersih, ditalak sama suaminya, haram, dosa besar suaminya. Atau sebaliknya dia minta talak, haram, dosa besar. Tidak boleh. Ya, walaupun sedikit lagi. Kalau sudah masuk, nah itu menjadi makruh tolak itu. Menjadi makruh. Makruh tolak itu makruh. Sesuatu yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tolak. Tapi tolak itu bisa jadi haram ketika dia mengucapkan lagi haid. Dan selanjutnya murur fil masjid, jalan di masjid. Nah ini kalau dulu, ini kan dulu tidak ada pembalut. Dulu tidak ada pembalut, maka mungkin ditakutkan in khafat talwithu. Kalau dia bagus jaganya bagus, ada yang bagus, maka nggak takut ngotorin, nggak masalah. Di sini soalnya ada terusannya. Ya, wal murur fil masjid in khafat talwithu. Lewat masjid kayak tadi, lewat doang dalam masjid kalau takut ngotorin, takut berceceran, darahnya nggak boleh. Tapi kalau tidak dan paham tidak akan, apalagi sekarang ada pembalut, boleh jalan aja kayak tadi. Kalau misalnya rumahnya di samping masjid dan harus mungkin lewat masjid juga, dia pakai pembalut rapi, silahkan, tidak masalah, boleh. Itu banyak, makanya fikih itu luar biasa ya. Wallahu a'lam bisawab. Yang terakhir adalah tidak boleh hubungan suami istri. Ini tidak boleh diterangkan panjang-panjang. Nanti padun aja. Ya, wallahu a'lam bisawab.